Ini biar bisa kayak gini tangannya agak di sebelah sini. Asmodeus, Satanas, Lucifer. Tes 1 2. Nice. Ya. Oke. Sini dulu. Aduh, wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa semua yang dimanapun kalian berada. Kali ini saya ditemani oleh seorang bintang tamu yang sangat spesial bernama Bapak Febri. Boleh dikenalkan dulu Bapak itu siapa, Pak? Oh boleh, saya Febri Afud ya. Di sini di sekolah ini saya ngajar mata pelajaran sejarah dan boleh dibilang udah beberapa tahun saya ngajar di sini dan ngajar itu menyenangkan sih. Oh, menyenangkannya tuh dari aspek apa aja sih, Pak? Ya aspek mengajarnya lah, karena kan kalau sharing-sharing ilmu terutama kan orang-orang muda sekarang seru banget gitu loh. Lebih open minded ya. Open minded. Soalnya gara-gara Google ya Pak ya. Sekarang banyak informasi banyak diserap. Yang pertama itu permasalahan kurikulum, Pak. Nah, masalah perubahan kurikulum ke 2013 dari 2006, saya tuh udah menyiapkan beberapa poin ya, Pak. Yang pertama itu penggunaan peminatan di 2013 itu lebih ditekankan ya. Salah satunya itu saya ada sedikit kontra dengan peminatan ini, Pak. Soalnya di sekolah saya sendiri dulu di SMA. Masalah peminatan itu saya udah milih mata kuliah lagi. Aduh salah. Mata kuliah ya. Mata kuliah. Mata pelajaran. Ya, saya udah milih mata pelajaran yang saya pingin yaitu jurusan IPS ya. Tapi betul. Kenapa masih ada beberapa jurusan-jurusan IPA yang dipaksakan untuk masuk gitu, Pak? Katanya gitu peminatan, bagaimana, Pak? Karena anak IPS itu harus bisa bersaing dengan anak IPA. Oh. Kan image-nya itu IPS ya, biasanya anak IPS itu pengen masuk IPS supaya menghindari hitung-hitungan. Tapi sih yang itu kan secara teknisnya ya, secara realitasnya, kenapa harus ada apa sih peminatan itu dimasukkan memenuhi jam guru biasanya itu jam guru. Soalnya yang saya dengar kenapa ada lintas minat ini itu katanya supaya nanti si orang-orang di jurusan IPS pun bisa ngambil jurusan-jurusan lain di kuliahnya yang di luar jurusan IPS gitu, Pak, kayak MIPA. Apakah itu benar, Pak? Berpengaruh nggak sih, Pak, itu? Berpengaruh sih, ada pengaruhnya gitu. Karena kan itu kan untuk menambah skill biasanya. Jadi anak IPS itu skillnya itu bukan hanya sosial aja, tapi dalam sains pun mereka bisa bersaing. Begitupun anak IPA gitu. Tapi untuk psikis dari anak, menurut Bapak baik gak sih, Pak? Jadi kalau untuk psikisnya ya, kalau angkatan Bapak sih sama aja sih trial, cuman alhamdulillah gitu ya gak sempet ngerasa peminatan atau enggak gitu ya. Tapi kalau dilihat dari psikis kan sering komplain anak-anak gitu ya, Pak, kenapa sih aku peminatan gak bisa milih sendiri gitu, malah langsung dipilihkan. Jadi makanya nih nyambung sama kurikulum PSP namanya itu, kurikulum penggerak sekolah penggerak. Itu nanti pembelajaran itu bakal lebih disederhanakan karena kan kurikulum 2013 itu kalau misalnya dilihat kata-katanya kurikulum berbasis kompetensi. Jadi ketika siswa itu lulus keluar itu berkompetensi, siswa itu ada outputnya. Ya makanya pelajaran peminatan ini diajarkan karena apa? Karena untuk mencapai tujuan kurikulum itu supaya siswa itu berkompetensi. Tapi tadi Bapak menyinggung hal ini juga dapat membantu IPS bersaing dengan MIPA dalam hal sains ya. Sains ya, betul. Dari selama histori Bapak mengajar sendiri, apakah itu sudah bisa dikatakan terbukti, Pak, bahwa mereka bisa bersaing? Lintas minatnya ya. Terbukti ya. Itu kembali ke individu masing-masing ya. Cuman kalau secara realnya Pak, kalau dalam observasi Bapak itu, Bapak belum menemukan, jujur aja, belum menemukan yang benar-benar, jangankan lintas minat pelajaran wajibnya aja loh, banyak yang secara real life itu kan kurang paham gitu. Udah 3 tahun ngajar dari kelas 10, 11, 12, belajar ya, ketika keluar kan langsung piu. Hilang lagi ingatannya. Jadi pada intinya sekolah itu tidak diperlukan ya teman-teman. Kalian tidak perlu sekolah. Nah tadi kan masalah kekurangannya jam mengajar para guru ya.
itu tuh terpenuhi, harus dipenuhi jam pengajaran itu karena aturan dari sekolahnya atau emang berpengaruh terhadap gaji yang diberikan ke guru tersebut? Dua-duanya sih, dua-duanya gitu, dua-duanya memang. Dan juga dalam tuntutan yang namanya itu kan kita ada minimal mengajar ya, masuk ke Dapodik. Jadi guru itu kalau misalnya mengajar itu kurang lebih 24 jam ada jam mengajar gitu ya, idealnya gitu. Kalau tentang gaji ya itu pasti berpengaruh kalau tentang gaji juga gitu ya. Berpengaruh terhadap guru honorer mungkin ya Pak? Terutama honorer itu, dan juga PNS juga. PNS berpengaruh Pak? Berpengaruh lah. Kirain saya mereka mah udah dipatok gitu Pak, per bulannya enggak pasti lah. dapat segitu gitu. Tapi kan mereka juga ada goal biasanya PNS itu. Jadi per bulan itu harus apa yang dicapai gitu ya, per semester dan lain-lain gitu. Secara detailnya Bapak gak tahu karena belum PNS. Masalah ini Pak, kurikulum 2013 menggunakan silabus pusat dan bukan silabus yang dibuat masing-masing satuan pendidikan. Berarti kan silabusnya diambil langsung dari pusat Ya, pendidikannya betul. kan, Ya. bukan sekolah masing-masing yang bikin kan. Menurut Bapak itu baik diterapkan atau enggak sih? Nah, ini untuk betul juga sih, bagus pertanyaannya. Untuk silabus itu udah bagus sih kalau kata Bapak, karena kan silabus pusat itu dikonseptualisasikan oleh mereka-mereka yang ahli pendidikan. Nah, Jadi contohnya nih ya, ada silabus mata pelajaran sejarah. Jadi Bapak itu gak usah sibuk repot-repot ya cari silabus ABC, tinggal download aja silabusnya. Disitulah acuannya kayak gitu. Kan silabus itu perangkat untuk pembelajaran gitu ya. Nanti ada silabus itu acuan guru buat RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran gitu dalam silabus itu. Itu udah cukup bagus sih, setuju kalau kata Bapak sih.